nama saya Aya Hayatun Lupus dengan NIM P071341119008. Saya dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, jurusan Analis Kesehatan, program studi Diploma 3, Teknologi Laboratorium Medis. Dan saya berada di semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Parasitologi 2 dan juga ingin berbagi sedikit informasi kepada teman-teman mengenai siklus hidup malaria genus Plasmodium dan juga sedikit morfologi pada tiap-tiap stadiumnya. Untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja yuk ke videonya. Cekidot. Nah, jadi di sini sudah ada gambaran siklus hidup malaria genus Plasmodium. Jadi di sini yang berperan adalah nyamuk Anopheles. Pertama-tama, nyamuk Anopheles betina yang infektif akan menggigit manusia dan memasukkan sporozoid ke dalam tubuh manusia, di mana sporozoid itu akan memasuki sistem peredaran darah dan menuju ke sel hati. Lalu di dalam sel hati, sporozoid ini akan menginfeksi sel hati dan lebih dari 100 sporozoid itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau ke dalam sel hati ini hanya dalam satu gigitan nyamuk, dan ini itu berlangsung sekitar setengah jam atau 30 menit. Kemudian di dalam sel hati ini sporozoid tadi akan mengalami multifikasi secara aseksual dan membentuk skijon. Di dalam skijon ini akan terbentuk ribuan merozoid yang berlangsung sekitar 2 minggu. Kemudian setelah merozoidnya itu matang, merozoidnya akan meninggalkan sel skijon dan sel hati, atau bisa disebut dengan skijonnya pecah dan menyebar ke seluruh sel darah merah. Kemudian merozoid tadi akan menginfeksi sel darah merah atau sel eritrosit selama 2 minggu. Dan merozoid ini menginfeksi selama 48 jam. Lalu merozoid akan berdiferensiasi membentuk trofozoid dan membentuk skijon eritrosit selama 72 jam. Lalu sel darah merah akan pecah dan merozoid pun akan lepas, menyebar ke aliran darah merah atau aliran darah. Kemudian merozoid menginfeksi sel darah merah, dan sel darah merah yang terinfeksi tadi akan disirkulasikan ke otak, jantung, dan juga hati, di mana sel darah merah yang terinfeksi disirkulasikan ke otak itu akan menyebabkan malaria cerebral. Kemudian merozoid akan menginfeksi sel darah merah kembali dan akan berdiferensiasi menjadi gametosit. Lalu gametosit ini masuk lagi ke dalam tubuh nyamuk melalui gigitan nyamuk, dan ini disebut dengan fase pembuahan gamet. Kemudian di dalam lambung nyamuk, sel gamet jantan akan membuahi gamet betina sehingga terbentuklah ookista, di mana di sini akan terjadi siklus sporogonik dan akan terbentuk ribuan sporozoid.
Setelah ribuan sporozoid tadi matang, maka sporozoid tadi akan pecah dan disinilah terjadinya pembuahan dan juga pembentukan zigot serta siklus reproduksi Plasmodium akan kembali terulang lagi apabila nyamuk Anopheles betina yang infektif ini menggigit manusia sehat lainnya. Jadi ini penjelasan saya mengenai siklus hidup malaria genus Plasmodium. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang morfologi tiap-tiap stadiumnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan 3 stadium, yaitu yang pertama adalah stadium trofozoid. Yang pertama itu adalah untuk Plasmodium vivax, di mana trofozoid mudanya itu berbentuk seperti cincin yang mengandung mengandung bintik basofil, dan trofozoid ini akan berkembang menjadi trofozoid yang berbentuk amoeboid yang mengandung bintik Schuppner. Eritrositnya juga membesar dan trofozoid selanjutnya itu akan tampak pigmen parasit. Kemudian yang kedua adalah Plasmodium falciparum, di mana untuk Plasmodium falciparum trofozoid mudanya itu berbentuk seperti cincin, mempunyai inti dan tampak sebagian dari sitoplasma parasit berada di bagian tepi eritrosit, dan juga mempunyai bintik kromatin ganda, serta trofozoid selanjutnya itu mengandung bintik Maurer. Kemudian yang ketiga itu adalah Plasmodium spesies malariae. Untuk trofozoid mudanya itu berbentuk seperti cincin, eritrositnya tidak membesar, dan untuk trofozoid selanjutnya itu berbentuk seperti pita dan tidak ada titik Schuppner. Untuk Plasmodium oval itu bentuk trofozoidnya mirip dengan Plasmodium vivax, yaitu terdapat bintik Schuppner dan juga pigmen serta eritrositnya yang agak membesar. Bentuknya tidak teratur dan juga bergerigi. Yang kedua itu adalah stadium schizon. Yang pertama, stadium schizon pada Falciparum vivax, di mana schizonnya itu berukuran 9 sampai 10 mikron dan mengisi penuh eritrosit yang tampak membesar serta susunan merozoidnya yang tidak teratur. Kemudian untuk schizon yang Plasmodium falciparum itu berukuran sekitar 5 mikron. Merozoidnya juga tidak teratur dan eritrositnya tidak membesar. Kemudian untuk Plasmodium malariae itu ukuran schizonnya sekitar 7 mikron. Susunannya juga teratur dan mengisi penuh eritrosit, mempunyai merozoid sebanyak 8 buah dan tersusun seperti bunga mawar. Kemudian untuk schizon Plasmodium oval itu ukurannya sekitar 6 mikron dan mengisi 3/4 bagian eritrosit. Eritrositnya agak membesar dan juga terdapat 8 buah merozoid yang susunannya tidak teratur. Dan yang terakhir itu adalah stadium gametosit. Di sini yang pertama adalah Plasmodium vivax. Stadium gametosit itu berbentuk lonjong atau bulat, eritrositnya membesar dan juga mengandung bintik Schuppner. Kemudian untuk Plasmodium falciparum itu gametositnya berbentuk seperti pisang dengan panjang gametosit lebih besar daripada ukuran diameter eritrosit. Kemudian untuk Plasmodium malariae itu bentuk gametositnya itu bulat atau lonjong dan eritrositnya itu tidak membesar. Sedangkan Plasmodium oval itu bentuknya lonjong, eritrositnya normal, agak membesar atau sama besar dengan gamet dan juga terdapat bintik Schuppner.
Nah, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya tentang siklus hidup malaria genus Plasmodium dan sedikit tentang morfologi tiap-tiap stadiumnya. Jadi, apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri sampai di sini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.